Pengakuan Iman Gereja Bethel Indonesia. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Shalom saudaraku, puji Tuhan kembali sama-sama kita akan beribadah. Mari siapkan hati kita untuk sama-sama datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dalam hidup ini kami boleh mengenal Engkau sebagai satu-satunya Allah yang benar dan boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami datang Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau. Biarlah setiap pujian penyembahan kami boleh berkenan kepadamu Tuhan. Hati kami siap ya Allah, hati kami siap untuk menyanyi, memuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Semua siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin, puji Tuhan. Saudaraku, kemanakah kita mencari pertolongan dalam hidup ini? Pertolongan kita ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Mari sama-sama kita cari wajah Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai
cari ya Tuhan. Engkaulah yang ku nanti-nantikan sepanjang hari. Dialah Engkau Tuhan Allah Juru Selamatku. Demikianlah Tuhan. Saat kau tak tahu harus berbuat apa, mataku memandang kepadamu ya Tuhan Allahku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku ya Tuhan. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untuk, sekali lagi katakan, walaupun tak dapat melihat, aku percaya. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku ya Tuhan. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku, namun hatiku tetap, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Bapa Surgawi, kami bersyukur kalau saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan, kami boleh menaikkan segala pujian penyembahan kami. Kiranya Tuhan yang bertahta di atas pujian umat-Mu, Tuhan yang hadir ketika 2-3 orang berkumpul dalam nama-Mu. Kami yakin Tuhan Kau melawat umat-Mu dimanapun berada, dan kami yakin Tuhan ada kelepasan, kemenangan, kekuatan, semangat yang baru, bahkan kuasa Roh-Mu melawat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati untuk mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau Tuhan biar kiranya Roh Kudus bekerja dengan leluasa dalam hidup kami, mengubahkan kami, memberi kami kekuatan, iman, pengharapan, dan kasih yang lebih lagi kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi kami Roh Kudus, mampukan kami mengerti, mampukan kami melakukannya dalam hidup kami. Kuduskan hamba-Mu dan pakai hamba-Mu menjadi saluran yang bersih murni bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman Tuhan dengan sukacita. Haleluya. Sama-sama kita katakan
Amin. Shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Senang sekali menjumpai Bapak Ibu kembali. Tentu doa saya Bapak Ibu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ya, pada kesempatan ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul berkat di tengah kesukaran. Ya, saya percaya sekali bahwa hari-hari ini Tuhan sedang menunjukkan kuasa-Nya, kasih-Nya, bahkan penyertaan yang ajaib dalam kehidupan kita. Memang kita lihat keadaan dunia hari-hari ini sedang tidak baik-baik saja, ya. Barang-barang menjadi mahal, menjadi sukar dan lain-lain. Bahkan Amerika, negara adidaya pun mengalami shutdown yang sudah 3 minggu hari-hari ini. Saudara, di dunia ini memang tidak ada yang tetap, tidak ada yang kekal. Oleh karenanya, pada kesempatan ini kita mau kembali mengarahkan hati pada Tuhan. Dan kita mau belajar dari seorang nabinya Tuhan yang bernama Elia. Dari kisah ini sedikitnya kita bisa belajar 2 hal penting, ya. Yang pertama adalah keintiman dalam kesendirian. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 1-6 saya mau bacakan buat kita semua, ya. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan." Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, "Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana." Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Saudara yang kasih Tuhan, apa yang dialami oleh Elia, seorang nabinya Tuhan. Kita tahu bagaimana ketika itu bangsa Israel di bawah kepemimpinan dari Raja Ahab yang memiliki seorang permaisuri atau ratu yang bernama Isabel. Ya, Isabel ini berasal dari Sidon. Ya, bapaknya Etbaal itu adalah seorang penyembah berhala, penyembah Baal, saudara. Baal adalah dewa kesuburan dan dewa hujan. Tuhan marah, Tuhan tidak berkenan, dan Elia dipakai oleh Tuhan sehingga Elia menyatakan bahwa tidak ada satu tetes embun ataupun hujan akan turun di bangsa itu, ya, kecuali Elia mengatakannya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ketika hal itu terjadi, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke sungai Kerit, sebelah timur dari sungai Yordan. Dia disembunyikan di sana, dalam kesendiriannya di sana. Bahkan Tuhan menyatakan di situ tadi dari ayat yang kita sudah baca, Tuhan sudah memerintahkan burung-burung gagak untuk memberi Elia makan. Dahsyat bukan? Elia bisa minum dari sungai Kerit. Ya, saudara, dari hal ini kita bisa belajar bagaimana Elia yang dikirim Tuhan, disembunyikan Tuhan, bukan karena Elia penakut, bukan karena Elia pecundang, bukan karena Elia juga tidak sanggup untuk melakukan apa yang dia sudah sampaikan karena Tuhan sudah menyertai dia. Tetapi Tuhan punya maksud untuk mempersiapkan Elia bagi pekerjaan yang jauh lebih besar lagi. Elia dibawa ke sungai Kerit sebelah timur sungai Yordan ini, di mana tempat ini adalah tempat tersembunyi, ya, yang aman, yang tidak bisa dicari, dikejar oleh Ahab dan tentaranya. Saudara, ini adalah cara Tuhan. Sebenarnya maksud Tuhan bukan menyembunyikan dalam arti ketakutan, kalah, atau Tuhan marah. Bukan. Tetapi Tuhan mau supaya Elia memiliki pendengaran yang baik, dengar-dengaran, ketaatan yang baik kepada Tuhan, sehingga ketika Tuhan memakai dalam perkara-perkara yang lebih besar lagi kemudian, Elia sudah siap, saudara. Ya, yang Tuhan kehendaki tidak lain tidak bukan ketika Elia dipisahkan dari komunitasnya, Elia dipisahkan dari keramaian, dari rutinitas, bahkan dari kenyamanannya sebagai nabi Tuhan. Tuhan menghendaki satu hal, yaitu keintiman dengan Elia. Tuhan tidak mau ada yang lain di antara mereka. Tuhan mau Elia hanya melekat kepada Tuhan. Elia mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Karena bagi Tuhan keintiman adalah hal yang sangat penting. Ya, saudara, dalam Lukas 10 ayat 42,
Kita baca ya. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kita tahu kejadian ini di mana? Di rumah Lazarus. Ketika itu Marta terus menyiapkan makanan dan segala sesuatu. Tetapi Maria memilih untuk duduk diam di bawah kaki Yesus, mendengarkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan. Saudara, dan Tuhan Yesus berkata apa? Maria telah memilih bagian yang terbaik. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menghargai keintiman. Tuhan Yesus mau selalu dekat dan dia mau umatnya juga dekat kepada dia. Dalam Wahyu 3 ayat 20 dikatakan, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Saudara, buat Tuhan penting sekali ternyata ya. Oleh karenanya, saya mau ingatkan, di masa yang sukar ini, yang pertama yang harus kita miliki adalah keintiman dengan Tuhan. Dalam kesendirian, dalam kekurangan, dalam kehilangan, dalam segala keadaan kita hari-hari ini, ingat, intim dengan Tuhan. Datang pada Tuhan, karena itu adalah hal yang terpenting yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saudara, dalam Yohanes 17 ayat 24 dikatakan juga seperti ini. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Perhatikan saudara, dimanapun aku berada, kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau supaya kita umatnya ada juga bersama dia. Nah saudara, Tuhan Yesus bukan cuma memikirkan ketika manusia atau umatnya di dunia ini, tetapi untuk kehidupan yang akan datang pun Tuhan Yesus sudah siapkan. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ketiga dikatakan, dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Begitu besar kasih Tuhan. Karena Tuhan menghendaki keintiman yang sangat dengan ciptaannya, dengan umatnya. Ya, saudara kasih Tuhan, pada saat ini perhatikan. Kasih Tuhan begitu besar. Apapun kondisi kita, ingat kita harus kembali kepada keintiman dengan Tuhan. Mungkin Tuhan memaksa kita untuk sesaat kita keluar dari keramaian, keluar dari rutinitas, keluar dari kesibukan. Mungkin Tuhan menyembunyikan kita. Ya, kerit itu artinya memisahkan, memotong. Ya, dibawa mungkin kita ke sungai Kerit oleh Tuhan. Disisihkan sementara waktu. Tujuannya tidak lain, tidak bukan saudara. Bukan Tuhan menghukum. Tetapi supaya kita boleh semakin intim dengan Tuhan. Ya, dalam 1 Yohanes 2 ayat 15 dikatakan, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang itu. Nah, dunialah yang seringkali memisahkan manusia dengan Tuhan ya. Kesibukan kita, aktivitas kita, dan lain-lain membuat kita lupa, oh iya kita tuh perlu Tuhan. Ya, saudara, hari ini kita belajar bahwa di dalam kesendirian kita, di dalam waktu-waktu kita sendiri, baiklah kita datang kepada Tuhan lebih lagi. Mungkin Tuhan izinkan hal-hal yang kurang nyaman terjadi, ya. Seperti Elia dibawa dulu ke sungai Kerit. Nggak nyaman saudara, pasti tempatnya panas. Minum juga dari air sungai. Makan juga dari burung gagak saudara. Pasti nggak nyaman ya. Tetapi dalam keadaan seperti itu, ingat. Yang Tuhan inginkan adalah keintiman kita dengan Dia. Mungkin kita terpaksa harus sakit, berbaring dan lain-lain. Ingat, Tuhan mau kita lebih intim dengannya. Ya, saudara yang kasih Tuhan, itu yang pertama. Yang kedua, pemeliharaan Tuhan dalam masa kekeringan atau kekurangan. Ya, dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 12. Saya akan bacakan buat kita semua ya. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat.
Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum." Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, "Cobalah ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Saudara, pemeliharaan Tuhan ajaib dalam kehidupan kita. Saat ini kita baca bagaimana Elia setelah sungai Kerit kering, Tuhan memerintahkan Elia untuk pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Ya. Di sana sekali lagi ada satu kata yang sama seperti Tuhan memerintahkan Elia ke sungai Kerit. Tuhan bilang, "Aku sudah memerintahkan burung-burung gagak." Nah, sekarang Tuhan juga berkata ketika Tuhan menyuruh Elia ke Sarfat, bahwa Tuhan sudah memerintahkan seorang janda untuk memberikan Elia makan. Tapi masalahnya saudara, janda di mana Elia datang itu adalah janda miskin yang tidak punya apa-apa, yang cuma punya segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saudara yang kasih Tuhan, sesuatu yang mungkin kondisi yang tidak nyaman ya, kondisi kekurangan yang sangat fatal. Bahkan perempuan ini berkata, dia kumpulkan 2-3 potong kayu api, dia mau mengolah, bikin roti, dia mau makan bersama anaknya. Setelah makan, lalu mereka mau mati katanya. Habis makanan, karena waktu itu masa kekeringan. Namun apa yang terjadi saudara, Elia memerintahkan perempuan itu untuk membuatkan baginya sepotong roti bundar kecil dulu. Berikan kepada Elia, lalu mereka buat sisanya dan makan dengan anaknya. Ya. Dan apa yang terjadi saudara? Mujizat terjadi. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, minyaknya tidak berkurang. Dahsyat saudara. Ini yang terjadi. Ketika Tuhan bekerja, Tuhan lakukan dengan cara yang ajaib. Bahkan sebelum Elia pergi ke Kerit atau ke Sarfat, Tuhan sudah memerintahkan burung gagak dan memerintahkan janda ini untuk memberi Elia makan. Dahsyat bukan? Sadarkah kita pada hari-hari ini saudara, hari-hari yang sudah kita lalui, bahwa Tuhan sudah ada di masa depan kita. Tuhan sudah menyediakan segalanya bagi kita di hari esok. Percayalah bahwa pemeliharaannya dahsyat dalam hidup kita. Ya, banyak orang yang mengalami kekurangan lalu tidak percaya pada Tuhan, bukannya kembali ya, seperti poin pertama, intim dengan Tuhan, tetapi malah menjauh dari Tuhan, mencari jalan yang lain. Ketika kekurangan, justru mencari pinjaman, mencari belas kasihan, minta tolong kanan kiri, bahkan hari-hari ini ada pinjaman online, bank keliling mungkin dan lain-lain. Saudara, kita harusnya kembali kepada Tuhan. Dan lihat bagaimana mujizat Allah boleh terjadi dengan ajaib. Jangan lari kepada manusia. Tuhan tidak berkenan saudara ya. Dalam kondisi ini, janda itu masih memiliki sedikit tepung dan sedikit minyak. Tetapi dia masih punya minum. Bayangkan Elia, burung gagak sudah berhenti mengirimkan catering kepadanya. Dan air sungai Kerit pun tidak dia bawanya tentu. Dia sudah tidak punya minum, saudara. Dan mungkin keadaan kita hari-hari ini, yang lain masih punya sedikit tepung, sedikit minyak. Mungkin kita untuk minum pun sudah tidak ada. Hal yang paling prinsip pun mungkin kita sudah kekurangan. Ya, kita sudah mengalami kehausan. Sadarkah kita, mungkin secara jasmani, kita masih cukup makanan, minuman, masih cukup. Tetapi ada banyak orang yang hari-hari ini lapar dan haus akan Tuhan. Mereka mengalami kekeringan di dalam dirinya, kekurangan minum. Ya, kalau kurang makan masih bisa bertahan ya saudara ya. Tapi kalau kurang minum, aduh nggak tahan. Ya, kalau kita suruh puasa 5 hari tidak makan, mungkin kuat. Tidak minum, waduh nggak tahan ya saudara ya. Nah, kita harus datang kepada Tuhan sekali lagi. Banyak
jiwa, roh yang haus hari-hari ini. Dan baiklah kita datang kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah air kehidupan yang sesungguhnya. Dalam Yohanes 4 ayat 13-14 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kalau kita memiliki Tuhan, maka jiwa kita, roh kita tidak akan mengalami kehausan, galau, stres, dan lain-lain. Kenapa? Karena kita punya penolong. Karena kita punya sumber kekuatan yang selalu menopang kita. Di masa sukar, saudara, ingat, Tuhan bukan cuma pelihara kebutuhan jasmani, tetapi jiwa kita pun dijaganya. Roh kita pun dipeliharanya. Asal apa? Kembali lagi ke poin yang pertama. Kita mau intim dengan Tuhan. Kita mau mengandalkan Tuhan segenap hati. Ya, saudara, bayangkan. Tidak mudah memang Elia pun waktu itu. Dia seorang nabi yang dipakai Tuhan. Seorang nabi yang mungkin terkenal. Dia harus datang kepada seorang janda miskin. Ya, secara manusia, saudara, tidak masuk akal. Dan Tuhan lakukan dengan ajaib. Ketika logika kita sudah tidak bisa bekerja lagi, kita sudah tidak tahu harus berbuat apa. Justru di saat itu iman kita boleh semakin bekerja. Percayalah bahwa Tuhan mencukupkan apa yang kita perlukan. Percayalah bahwa Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Ya, di dalam Matius 6 ayat 32 sampai 34 saya bacakan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Firman Tuhan ini mengkonfirmasi, saudara, bahwa kita benar-benar harus mengandalkan Tuhan. Tuhan tahu apa yang diperlukan oleh kita. Makanan, minuman, pakaian, dan kebutuhan kita Tuhan tahu. Bapa di sorga tahu. Elia belum juga berangkat ke Kerit. Tuhan sudah memerintahkan burung gagak untuk menyediakan makan. Elia belum juga berangkat ke Sarfat. Tuhan sudah memerintahkan janda itu untuk memberi makan. Tuhan tahu. Bapamu di sorga tahu apa yang kau perlukan, ya. Tapi apa yang paling penting? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Hidup sungguh di dalam Tuhan, ya. Maka semua yang kita perlukan akan ditambahkan kepada kita. Dan jangan kita khawatir akan hari besok. Karena hari besok punya kesusahannya sendiri. Terbayangkah oleh saudara berapa lama Elia makan dari burung gagak? Itu burung gagak pagi dan sore bawa daging dan roti katanya. Saya khawatir ya saudara, jangan-jangan dia bawa dari rumah makan Padang karena namanya juga pagi sore kan. Dan ada yang bertanya kepada saya, Pak, kenapa yang kirimnya itu burung gagak? Wah, saya pikir kenapa ya, saya harus tanya Tuhan untuk hal ini. Tapi gak terlalu penting sih. Tapi saya mulai terpikir, oh ya saya tahu. Kalau yang waktu itu kirimnya adalah kambing yang dipakai oleh Tuhan bawa makanan pagi dan sore, roti dan daging adalah seekor kambing. Jangan-jangan Elia hilaf, saudara. Kambingnya dibikin kambing guling ya. Atau yang ngirimnya ayam dipotong juga nanti salah-salah, saudara. Makanya dikirimlah melalui burung gagak. Karena burung gagak adalah termasuk binatang yang najis ya dalam Imamat 11 ayat 15. Kalau saya nggak salah ya saudara. Nah, oleh karenanya saudara, walaupun hal itu mustahil sepertinya, tetapi Elia mengalami ya, ketika Elia taat, Tuhan bekerja dengan dahsyat. Bahkan burung gagak bisa disuruh untuk membawakan makan. Ketika Elia taat datang ke rumah janda miskin ini dan dia memberanikan diri untuk minta makan di sana, mujizat Allah terjadi. Janda itu makan selama hujan belum turun ke atas bumi katanya. Tepungnya tidak habis, minyaknya tidak berkurang. Bahkan mujizat yang dahsyat terjadi di sana. Anak dari janda tersebut meninggal
Dan Elia mendoakannya dengan sungguh-sungguh dikatakan. Dan anak itu dibangkitkan, saudara. Mujizat terjadi ketika kita hidup dalam ketaatan. Elia hidup dalam ketaatan. Di masa sukar, Tuhan pelihara. Ketika menghadapi masa-masa sukar, ingat saudara, Tuhan menghendaki keintiman bersama kita. Dan yang kedua, Tuhan berharap bahwa kita boleh taat kepada Dia. Ya, walaupun sungai Kerit sementara mengalir, sama seperti di dunia pun saat ini, tidak ada sesuatu yang kekal. Bahkan kekayaan kita pun sementara. Ketika musimnya hujan, mungkin sungainya mengalir banyak air. Karena sungai Kerit itu cuma sungai musiman. Kalau musim kering, dia kering juga, saudara. Bukan sungai besar, ya. Harta pun sama, hanya sementara, saudara. Dan saya percaya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita bergantung pada Tuhan, yang sementara, yang tidak kekal itu, Tuhan sanggup lakukan dengan ajaib. Sama seperti tepung dan minyak yang tidak habis, Tuhan sanggup pelihara kita dengan ajaib. Ya, nah, saudara, dalam Mazmur 37 ayat 19 dikatakan, mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan kenyang pada hari-hari kelaparan. Ketika kelaparan terjadi, orang yang mengandalkan Tuhan akan mengalami kenyang. Karena apa? Karena Tuhan yang memelihara kita, ya saudara. Hari-hari ini mungkin kita tidak mampu, kita merasa kekurangan. Tapi Tuhan sediakan burung gagak bagimu. Tuhan sediakan, mungkin ada janda di Sarfat. Ya, Sarfat dekat kita atau di mana ya, kita nggak tahu. Tapi Tuhan sanggup pakai untuk bisa memelihara dan memberkati kita. Ya, dalam Filipi 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya, kadang Tuhan tidak kirim berkat buat kita melalui rekening dalam jumlah besar atau apa, bukan. Tapi Tuhan kadang mengirimkan makanan bagi kita, apa yang kita perlukan dengan menggunakan sendok kecil. Ya, setiap hari. Tapi Tuhan pasti berikannya dengan pas. Cukup buat kita sehari. Karena Tuhanlah yang mengatakan kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya, ketika bangsa Israel dikasih mana, dikasih burung puyuh, ya, mereka juga harus ngambilnya tiap hari. Doa Bapa kami pun sama. Berikan pada kami makanan hari ini secukupnya. Setiap hari loh saudara. Jadi jangan terlalu berpikir takut akan masa depan. Karena sekali lagi Tuhan sudah ada di hari esok kita. Pemeliharaan Tuhan itu bukan bicara tentang sungai yang besar. Bukan bicara tentang burung yang besar juga. Karena Tuhan pakai sungai Kerit yang musim kering dia kering. Tuhan juga kirimnya makanan melalui burung gagak. Burung yang katanya najis. Ya, Tuhan juga berikan roti dan daging yang dibawa burung. Sebesar apa sih saudara? Ya tentu dia bukan kirim steak besar. Ada mereknya misalnya steak apa yang enak ya. Dia juga tidak kirim roti atau dengan merek-merek tertentu. Tidak tentunya saudara. Ya, tapi Tuhan sanggup pakai. Dan Tuhan sanggup lakukannya dengan ajaib dalam kehidupan kita. Ingat kembali saudara. Di dalam masa sukar ini ada berkat. Di dalam masa-masa yang mungkin buat kita berat. Ada berkat. Yaitu apa? Keintiman dengan Tuhan. Yang pertama yang Tuhan inginkan. Yang kedua adalah Tuhan pelihara kita. Ingat, Tuhan tidak pernah lalai. Dia akan cukupkan apa yang menjadi keperluan kita. Bapa di surga tahu apa yang kita perlukan. Dan dia akan menambahkannya kepada kita ketika kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami belajar dari Elia bagaimana dia di sungai Kerit dan di Sarfat. Elia boleh dibawa oleh Tuhan, disembunyikan oleh Tuhan untuk memiliki keintiman dengan Tuhan. Kami percaya dalam masa-masa sukar ini pun mungkin kami mengalami disembunyikan oleh Tuhan. Kami dipisahkan dari kesibukan rutinitas yang ada. Tidak lain tidak bukan. Yang Tuhan inginkan adalah keintiman pribadi bersama Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk mengutamakan Engkau, mengutamakan relasi keintiman dengan Engkau di atas segala kesibukan kami, di atas segala-galanya ya Tuhan.
Bawa kami Tuhan, berikan kami hati yang haus dan lapar akan Engkau. Berikan kami hati yang mencintai Tuhan melebihi semua yang ada ya Tuhan. Dan ingatkan terus kami, dalam menghadapi masa-masa sukar ini, ada kuasa yang terus menyertai kami. Kalau Elia boleh pergi ke Kerit dan ke Sarfat, dan Tuhan sudah memerintahkan kepada burung gagak dan kepada janda itu untuk memberi Elia makan. Kami yakin juga Tuhan bahwa Tuhan sudah memerintahkan berkat bagi kami di hari esok. Walaupun mungkin kesukaran terjadi, walaupun mungkin masa kering, kelaparan terjadi, pemeliharaan Tuhan ajaib buat kami semua. Mujizat-Mu terjadi Tuhan ketika kami hidup dalam keintiman dan ketaatan dengan Engkau. Bawa kami Tuhan memiliki kedewasaan yang lebih lagi. Biar melalui segala yang sedang kami alami ini, kami boleh semakin melekat kepada Tuhan. Kami boleh semakin lagi bertumbuh dewasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan roh jiwa tubuh kami dalam tangan Tuhan. Bentuk kami, proses kami untuk menjadi serupa gambar-Mu. Roh Kudus pimpin kami semua ke dalam seluruh kebenaran. Biar kami boleh semakin cemerlang di hadapan Engkau. Semakin memuliakan Engkau, menjadi teladan yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, mari saya ajak kita semua mengambil roti dan anggur di tangan kita. Kita mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan kudus. Sebelum kita makan roti dan minum anggur ini, baiklah kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan. Kalau saat ini kami juga boleh diberikan kesempatan untuk menerima perjamuan kudus. Berkati roti dan anggur yang ada di tangan kami Tuhan. Sehingga kami yang menerimanya sungguh menerima tubuh dan darah Kristus yang terpaku dan tercurah di kayu salib. Sebelum kami makan dan minum, ampuni segala dosa kesalahan pelanggaran kami Tuhan. Kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Biar kami layak untuk menerima perjamuan ini Tuhan. Dan kami boleh menerima segala berkat anugerah Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Kami boleh dipersekutukan dengan Tuhan dan dipersekutukan dengan seluruh gereja Tuhan di muka bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima perjamuan ini. Mari Bapak Ibu kita angkat roti dengan tangan kita tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Dan sama-sama kita menerimanya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Saudara yang kekasih, mari sama-sama kita makan roti ini dengan menerima tubuh Kristus yang terpaku di kayu salib bagi penebusan dosa kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan anggur dengan tangan kita tinggi dengan penuh hormat di hadapan Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara kasih, mari kita minum anggur ini dengan menerima darah Kristus yang tercurah di kayu salib bagi penebusan dosa kita semua. Sehingga kita melalui roti dan anggur ini, kita dipersekutukan dengan Tuhan dan menjadi satu dengan seluruh gereja Tuhan di muka bumi, di mana kita adalah tubuhnya dan Kristus adalah kepala. Sambil berjanji menjadi saksinya, bersama-sama kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih. Kami bersyukur kami boleh menerima perjamuan ini dengan iman. Kami percaya kami menerima tubuh Kristus yang terpaku di kayu salib bagi penebusan dosa kami. Kami menerima darah-Mu yang kudus yang menyucikan kami, mengalir dalam hidup kami. Dan kami boleh dipersekutukan dengan seluruh gereja Tuhan. Menjadi tubuh Kristus di mana Engkau Yesus adalah kepala. Lakukan apa yang Kau pandang baik bagi kami Tuhan. Bentuk kami, proses kami, didik kami untuk semakin mengenal dan mengasihi Engkau. Kami yakin segala yang terbaik sudah Tuhan sediakan. Anugerah-Mu sempurna. Pengampunan dosa, keselamatan Tuhan sediakan. Bahkan segala berkat yang kami perlukan pun Tuhan sudah sediakan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa bagi Gereja Bethel Indonesia. Kiranya Tuhan memberkati Ketua Umum kami Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham bersama keluarga, bersama dengan seluruh pengurus BPP,
para pimpinan di tingkat pusat sampai ke daerah, bahkan seluruh gembala jemaat-Mu di Indonesia maupun di luar negeri. Berikan kami hati yang mengasihi Engkau, hati yang sungguh mau bekerja, memberi buah, dibentuk oleh Tuhan untuk menjadi saksi, untuk memenangkan jiwa, sehingga amanat agung Tuhan Yesus boleh diselesaikan. Kami berdoa juga bagi pemerintahan bangsa dan kota kami, Tuhan. Berkati Bapak Presiden kami, Wakil Presiden, para Menteri, TNI, Polri, dari tingkat pusat juga para pemimpin sampai ke daerah. Bahkan di kota Bogor, wali kota kami, bupati kami, Tuhan, kiranya Tuhan berikan roh yang takut akan Allah senantiasa. Buat supaya bangsa ini boleh mengalami shalom Tuhan. Sejahtera Tuhan boleh turun atas Indonesia. Curahkan hujan keselamatan ya Tuhan. Anugerahkan pertobatan buat bangsa ini. Sehingga Indonesia boleh mengalami tahun emas yang Tuhan janjikan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu dimanapun berada. Apapun yang sedang dialami, pergumulan sedang dialami, kiranya Tuhan tolong. Yang sakit oleh bilur-bilur-Mu, Engkau menyembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan, yang beban berat Tuhan berikan kelegaan. Bahkan yang sedang mengalami masa-masa sukar, mungkin masalah ekonomi, kami berdoa Tuhan tolong cukupkan. Bahkan kalau perlu Tuhan kirimkan burung gagak untuk memelihara dengan ajaib. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua doa kami dalam tangan Tuhan. Kami yakin Tuhan yang mendengar melakukannya jauh lebih banyak, lebih besar daripada apa yang kami mintakan. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu atas hidup kami, keluarga kami, gereja kami, kota, bangsa kami, bahkan atas muka bumi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu, sebelum kita berpisah, mari angkat kedua tangan kita, arahkan hati pada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Segala berkat anugerah berlimpah dari Allah Bapa dalam cinta kasih pengorbanan teladan Tuhan Yesus. Penyertaan kuasa kemenangan, sukacita dari Roh Kudus menyertai engkau mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah semua berkat ini dan jadilah berkat yang memuliakan Tuhan. Apa yang kau perlukan, Tuhan cukupkan dengan berlimpah. Di dalam nama Tuhan Yesus kita menerima berkat bersama-sama berkata, amin. Tuhan Yesus memberkati.